Halo, kembali lagi bersama Wismanga di channel Wismanga Channel. Oke, halo semuanya, kembali lagi bersama Wismanga di channel Wismanga Channel. Pada video kali ini ya kalian pasti tahu lah ya. Di sini sudah ada keterangan bahwa ini aplikasi Google Classroom. Pada video kali ini kita akan memberikan video tutorial bagaimana caranya men-scan PDF ya, men-scan sebuah teks atau tulisan itu menjadi sebuah PDF ya. Seperti scanner-scanner ya, aplikasi-aplikasi scanner gitu ya. Dan ini itu aplikasinya langsung dari Google Classroom ya. Jadi semisal guru kalian itu disuruh untuk memfoto tugas menjadi sebuah PDF ya. Nah, kalian itu caranya bisa convert, tapi convert itu kan biasanya dua kali cara ya. Harus di-convert dulu, baru dikirim ke Google Classroom ya. Pasti kan akan capek gitu ya. Nah, apalagi kalau menggunakan aplikasi sama aja. Nanti harus download dulu aplikasinya, baru di-convert, baru dikirim lagi ke Google Classroom. Nah, jadi di Google Classroom ini udah menyediakan fitur yang memindai ya, atau pindai. Yang dimana ini bisa men-scanner atau men-scan ya sebuah foto ataupun nanti kalian seperti berfoto lah ya, seperti memoto tugas. Nah, nanti itu hasilnya sebuah PDF ya. Seperti pada scanner aplikasi-aplikasi scanner pada umumnya. Nah, tapi ini langsung tersedia di Google Classroom ya. Jadi kalian tidak perlu lagi convert-convert dan kalian tidak perlu lagi download-download aplikasi ya untuk mengkonvert menjadi PDF atau menggunakan aplikasi scanner. Seperti apa video kali ini? Langsung saja simak. Oke, di sini langsung aja kita buka ya untuk aplikasi Google Classroom-nya ya. Di sini kalian bisa buka aja langsung ya menggunakan akun Google kalian masing-masing ya. Akun belajar boleh, akun personal boleh ya. Nah, di sini kita sudah buatkan satu ruangan ya. Di sini langsung aja kita klik ya ruangannya. Di sini ruangannya udah dibuat oleh Amandan ya. Nah, jadi di sini udah ada tugas ya, berupa tugas yaitu adalah tugas script record. Nah, jadi script record, hasil script record tolong segera dikirim ya. Jadi supaya bisa membuat konten ya. Jadi harus script recordnya harus segera dikirim. Nah, jadi semisal di sini udah kita buat satu contoh tugas ya. Di sini kalian tinggal buka aja contoh tugasnya ya. Atau tugas kalian tinggal buka aja. Nah, langsung kalian masuk aja ke bagian tambah tugas di bagian tombol bawah ini ya, tambah tugas. Kalian tinggal pencet. Nah, jadi fiturnya di sini tuh udah berubah ya. Nah, jadi bagi kalian yang belum mengupdate Google Classroom kalian, silahkan diupdate dulu ya. Kenapa? Karena kebanyakan kalau tidak mengupdate aplikasi itu, aplikasinya itu kadang-kadang menjadi error ya. Jadi kalian harus mengupdate-nya ke versi terbaru gitu ya. Itu. Jadi di sini kalian harus update dulu Google Classroom-nya supaya fitur ini terlihat ya. Sebenarnya ini fiturnya udah dari bulan-bulan lalu ya. Tapi Wismanga CH baru upload sekarang dan baru record sekarang ya. Ya, karena masih banyak kendala juga ya, masih banyak schedule-schedule untuk record-record yang lain juga gitu. Jadi, enggak apa ya, ini juga termasuk video tutorial yang singkat ya, karena ini bisa membantu juga bagi para siswa ya atau guru-guru ya. Itu. Jadi kalian tinggal klik aja tanpa tugas di sini ya. Nah, jadi jangan lupa untuk update dulu aplikasi Google Classroom-nya ke versi terbaru. Setelah itu kalian masuk ke bagian tugas, setelah itu kalian klik tanpa tugas. Nah, di bagian sini udah ada ya. Ini yaitu adalah pindai ya. Ini ya. Di sini ada pindai. Kalian langsung aja klik di sini pindainya ya. Tuh. Nah, nanti setelah kalian pindai, nanti kalian akan dibawakan seperti kamera foto ini. Ini tuh sama halnya seperti kalian memfoto tugas ya. Tapi nanti ini hasilnya berupa PDF ya. Oke, di sini kita foto dulu ya. Tunggu sebentar. Sebelum lanjut, kita potong dulu ya. Nah, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe dulu. Karena di channel ini kami akan memberikan video-video tutorial dan tips and trik yang tentu saja bermanfaat ya. Dan kalian juga jangan lupa untuk share channel ini ke semua orang yang kalian kenal.
supaya mereka tahu bahwa channel ini adalah channel pendidikan yang memberikan video tutorial dan tips and trick yang tentu saja bermanfaat. Dan jangan lupa juga untuk suruh mereka subscribe ya. Dan ya kalian juga bisa like video-video kami di channel ini. Oke, lanjut. Oke, nah jadi anggap di sini kita mau foto sebuah gunting ya. Di sini kita udah memfoto sebuah gunting. Nah, jadi setelah kalian sudah memfoto ya dan hasilnya udah benar, kalian tinggal langsung aja pencet centang di bagian pojok kanan bawah ini. Kalian pencet. Nah, nanti akan memproses sebuah hasilnya sebuah PDF. Nah, di sini tampilannya akan seperti ini ya. Nah, jadi ini masih kalian bisa masih edit ya dengan cara kalian tinggal pilih aja icon cropnya ini ya. Kalian tinggal tekan ya. Nah, nanti kalian bisa seleksi atau pilih mau di yang ingin kalian masukkan sebagai PDF ya. Kalau semuanya ya kalian tinggal penuhin aja semuanya gitu ya. Nah, semisal di sini kita pilih yang di bagian guntingnya aja ya. Tunggu sebentar, ininya hilang ya. Oke, kita kembali dulu kalau gitu. Tadi error. Oke, di sini misal kita ambil yang gambar guntingnya aja. Kita ambil ya. Dan ambil gini aja. Semisal udah segini aja ya, kalian seleksi untuk gambarnya, kalian udah crop, kalian langsung aja klik selesai. Nah, seperti inilah tampilannya ya. Dan untuk merotasinya, kalian bisa tinggal rotasi aja di bagian sini ya. Nah, itu nanti dia akan langsung merotasi ya, seperti itu. Nah, semisal seperti ini yang kita inginkan, bisa ya. Dan di sini ada fitur, yaitu adalah fitur untuk warna ya. Ya, atau bisa dibilang filter lah itu. Di sini tuh ada 4 pilihan ya. Itu adalah tidak satupun atau originalnya dari foto sebelumnya. Hitam putih itu menjadi sebuah seperti scanner aplikasi-aplikasi scanner hasilnya kan seperti ini ya. Nah, jadi ini seperti hasil-hasil scanner itu ya. Hasil dari aplikasi scanner. Dan di sini ada warna, yaitu adalah untuk mengeluarkan warna dari sebuah foto. Dan di sini adalah gambar berwarna, ini hampir sama lah ya dengan hitam putih. Jadi di sini defaultnya dia itu pakainya warna ya. Jadi supaya hasilnya lebih bagus itu ya. Oke. Nah, jadi semisal di sini kalian batal ya untuk memilih fotonya, ini kalian tinggal klik aja kembali di bagian sini ya. Seperti itu. Nah, semisal kalian ingin memfoto atau men-scan lagi ya, ingin PDF yang lainnya, kalian tinggal pilih aja icon tambah di bagian pojok kiri ini ya. Kalian tinggal klik tambah. Nanti kalian disuruh untuk memfoto lagi ya, seperti itu. Nah, tapi di sini kita sebagai contoh pakainya cuma satu aja ya. Oke. Nah, jadi ya, sebagai contoh yang kita pakai cuma ini aja. Nah, setelah selesai kalian tinggal klik aja simpan di bagian sini. Nah, nanti dia akan memproses gambarnya, diupload ke data server. Ya, tunggu aja dulu. Nah, misalkan di sini udah diupload ya. Nah, nanti kalian tinggal klik serahkan aja tugasnya kepada guru kalian ataupun yang pembuat si grup kelasnya ini ya, seperti itu. Oke. Oke, nah jadi di sini untuk hasil sebuah scan atau PDF-nya seperti ini ya, kurang lebihnya. Nah, jadi hasil scannernya menjadi PDF ya. Nah, di sini untuk filenya itu udah PDF ya. Nah, kalian bisa lihat di sini ikonnya ini udah jadi PDF ya. Dan ini untuk hasil scannernya dari aplikasi Google Classroom-nya langsung ya. Hasilnya bagus banget dan ada filternya juga ya. Mantap lah pokoknya ya. Dan ini juga gampang banget. Jadi tinggal kalian tambah tugas, scan, langsung upload ya, udah selesai. Nggak perlu convert lagi, nggak perlu scan di aplikasi, terus download lagi nanti baru upload, nggak perlu ya. Jadi tinggal langsung scan, langsung kirim. Oke, sekian dulu untuk video tutorial kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga video tutorial ini bermanfaat bagi kalian para murid-murid dan guru-guru sekalian. Jangan lupa untuk kasih like dan jangan lupa untuk subscribe channel kami dan jangan lupa juga untuk komentar-komentar yang menarik di kolom komentar. Dan jangan lupa juga bagi kalian yang ingin request video-video tutorial ataupun tips and trick, kalian jangan lupa juga untuk tekan hashtag CVWAC pada bagian depan kolom komentar kalian. Oke, sekian dulu untuk video tutorial kali ini. Sampai jumpa di video tutorial selanjutnya dan sampai jumpa di video selanjutnya.
started.